saja kita masuk ke soal yang pertama. Apa sih yang membuat e-commerce dan marketplace tersebut berkembang di Indonesia? Jadi yang pertama, meningkatnya pertumbuhan penduduk menjadi faktor terbesar yang menyebabkan peningkatan penggunaan e-commerce. Lalu yang kedua, masyarakat di zaman sekarang lebih nyaman berbelanja dari rumah secara online ketimbang mereka itu datang secara langsung ke sebuah toko. Dan yang ketiga, marketplace mudah diakses di mana saja dan tidak memerlukan modal yang besar untuk membangun sebuah toko. Untuk soal yang kedua, yaitu bagaimana pengaruh e-commerce dan marketplace terhadap perkembangan bisnis tradisional di Indonesia. Munculnya e-commerce dan marketplace telah menyebabkan peningkatan persaingan, perubahan perilaku konsumen, dan peningkatan efisiensi dan lain sebagainya. Dengan demikian, bisnis tradisional perlu beradaptasi dengan pasar yang terus berubah seiring berkembangnya suatu zaman. Yang mana dapat kita perhatikan, sekarang masyarakat lebih senang berbelanja online. Hal inilah yang harus membuat para pembisnis tradisional juga harus mampu bersaing dengan cara menawarkan harga yang lebih murah, efisien, dan worth it. Lalu untuk pertanyaan yang ketiga, apa tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pelaku e-commerce dan marketplace di Indonesia? Tantangannya yaitu persaingan yang semakin ketat, lalu perubahan perilaku konsumen, dan kalahnya produk lokal dibanding produk impor. Nah, peluangnya itu peningkatan efisiensi dan kemudahan mengakses. Maka dari itu, dalam rangka menghadapi tantangan yang memanfaatkan peluang tersebut, pelaku bisnis e-commerce dan marketplace di Indonesia harus berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan pasar serta memperkuat SDM dalam berinteraksi dengan teknologi, gadget, dan aplikasi. Untuk pertanyaan yang keempat, yaitu bagaimana sih regulasi dan kebijakan pemerintah mempengaruhi ekosistem e-commerce dan marketplace di Indonesia? Yaitu pemerintah Indonesia telah memperlakukan pajak untuk transaksi e-commerce dan marketplace. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dan mengatur transaksi e-commerce dan marketplace. Nah, dalam rangka membangun ekosistem e-commerce dan marketplace yang sehat, pemerintah Indonesia terus mengeluarkan regulasi dan kebijakan yang mendukung perkembangan industri ini. Pelaku bisnis e-commerce dan marketplace di Indonesia harus mematuhi regulasi dan kebijakan yang ada serta berinovasi untuk memanfaatkan peluang yang tersedia. Untuk pertanyaan yang terakhir, yaitu bagaimana pandemi COVID-19 mempengaruhi pertumbuhan e-commerce dan marketplace di Indonesia? Jadi singkatnya begini, pandemi COVID-19 memiliki dampak positif dan negatif terhadap pertumbuhan e-commerce dan marketplace. Selain menyebabkan peningkatan permintaan karena selama ini orang terpaksa tinggal di rumah, yang menyebabkan peningkatan belanja online dan dukungan pemerintah. Pandemi telah mengubah perilaku konsumen di Indonesia. Dengan lebih banyak orang lebih memilih untuk berbelanja online daripada pergi ke toko fisik secara langsung. Hal ini juga menciptakan tantangan logistik dan persaingan serta peningkatan. Pelaku e-commerce dan marketplace di Indonesia perlu beradaptasi dengan perubahan pasar
dan terus berinovasi agar tetap kompetitif. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.